Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan pemula dalam menggunakan 3D printer yang wajib kalian hindari. Oke, yang pertama, tidak melakukan leveling bed dengan benar. Nah, leveling ini sangat penting untuk dilakukan sebelum melakukan proses printing, karena leveling berfungsi untuk meratakan seluruh permukaan bed, baik sisi kiri, kanan, depan, dan juga belakangnya. Nah, jika kalian tidak melakukan leveling bed dengan benar, itu bisa mengakibatkan nozzle menabrak permukaan bed. Nanti bednya bisa rusak tuh Zekars. Dan juga bisa saja hasil printing kalian nanti tidak presisi. Apalagi kalian masih menggunakan mesin yang manual leveling, kalian harus memastikan semua permukaan bednya itu rata. Nah, kalau kalian sudah menggunakan mesin yang auto level, itu lebih mempermudah kalian dalam melakukan proses levelingnya. Contohnya di Bambu Lab A1 combo ini. Yang kedua, kalian harus perhatikan suhu pada materialnya. Nah, filamen itu ada banyak banget nih untuk jenisnya. Salah satunya ada di PLA, PLA+, PTG, ABS, ABS+, dan masih banyak lagi. Nah, masing-masing jenis material tersebut memiliki suhu yang berbeda-beda. Untuk suhunya sendiri, kalian bisa sesuaikan nih dengan material apa yang kalian gunakan. Nah, berikut beberapa contoh suhu yang tepat untuk filamennya nih. Tapi itu hanya patokan aja nih Zekars. Kalian harus menyesuaikan juga dengan kondisi filamen kalian dan juga suhu di sekitar mesin nih. Nah, selanjutnya yang ketiga yang gak kalah penting juga, selain suhu tadi, kalian juga harus periksa dan pastikan filamen kalian tidak ada yang tersangkut nih pada spoolnya, yang dapat mengakibatkan filamen terputus atau menghentikan proses printing nih Zekars. Filamen yang nyangkut tersebut bisa saja terjadi karena ketika kalian menyimpan filamen, bagian ujung filamen itu tidak kalian kaitkan lagi pada bagian sisi sebelah sininya nih. Nah, hal ini juga perlu kalian perhatikan. Setelah kalian selesai untuk melakukan proses printing, kalian bisa cabut nih filamennya dari extrudernya, agar apabila ada filamen yang ketas, filamen tersebut tidak nyangkut di dalam extruder ataupun di nozzle-nya. Nah, selanjutnya nih, buat kalian yang baru ingin mencoba ataupun memulai print di bahan ABS, kalian pastikan menggunakan enclosure nih jika mesin kalian belum tertutup enclosure, karena bahan ABS ini merupakan bahan yang lebih mudah untuk mengering, jadi suhunya harus stabil. Nah, jadi enclosure ini berfungsi untuk menstabilkan suhu pada 3D printer kalian. Jika kalian ingin print di bahan ABS, pastikan menggunakan enclosure nih ya Zekars. Oke, yang selanjutnya yaitu maintenance. Nah, proses maintenance ini itu kadang ya sering dilewatin oleh pengguna baru 3D printer. Padahal maintenance ini penting banget nih buat kalian lakukan. Nah, untuk maintenance-nya sendiri, 3D printer ini mudah dilakukan. Yang pertama, pastikan kebersihan mesin. Nah, ketika kalian selesai menggunakan mesin, kalian wajib banget untuk membersihkan mesin agar tidak ada debu ataupun kotoran yang menempel pada mesin. Yang kedua nih, dalam membersihkan bed, kalian wajib banget untuk membersihkan bed setelah selesai pemakaian. Untuk pembersihannya sendiri, kalian tidak boleh menggunakan alkohol ya Zekars, karena alkohol itu bisa mengkikis lapisan pada bednya. Nah, untuk membersihkannya kalian bisa menggunakan sabun biasa ya, seperti sabun pencuci piring dan juga jenis sabun-sabun yang lainnya, kayak gitu. Nah, setelah selesai dicuci, kalian bisa letakkan lagi pada mesin dan jangan kalian pegang ya untuk bagian tengah bednya. Karena siapa tahu tangan kalian itu ada kotoran ataupun tangan kalian itu ada berminyak, itu bisa mengakibatkan print tidak nempel nih Zekars. Nah, selain kalian harus menjaga kebersihan dari mesin, kalian juga harus menjaga kebersihan pada nozzle-nya. Karena nozzle itu bagian terpenting nih dari 3D printing. Oke, selanjutnya kalian juga nih harus perhatikan untuk bagian pergerakan mesin. Nah, di sini bagian linear ini misalnya kalian bisa kasih untuk cairan perumas ataupun grease dan juga lain sebagainya untuk pergerakan agar tetap lancar nih Zekars. Nah, yang selanjutnya kalian harus melakukan cool down terlebih dahulu sebelum mematikan mesinnya.
Hal tersebut agar menjaga komponen dari 3D printer kalian dan juga membuat 3D printer kalian bisa lebih awet nih Zaikers. Nah, untuk suhu amannya di nozzle sendiri itu di bawah 50 derajat dan untuk bednya itu di bawah 40 derajat nih Zaikers. Setelah itu baru kalian bisa menekan tombol switch on off-nya nih pada mesin 3D printer kalian. Nah, selanjutnya pada software slicer kalian juga harus perhatikan orientasi objek nih sebelum melakukan proses printing. Nah, kalian harus perhatikan untuk objek yang menempel pada bagian bednya itu permukaannya rata seperti ini atau memiliki tingkat kekuatan yang lebih kuat nih dibandingkan sisi yang lainnya, agar nantinya dalam proses printingnya objek lebih kuat dan menempel di bagian bed dan juga tidak mudah lepas nih Zaikers. Nah, selanjutnya juga kalian jangan sampai lupa nih untuk menggunakan support pada bagian objek yang memiliki overhang. Jadi kalian harus perhatikan secara detail objek yang akan kalian print. Contohnya seperti ini. Sekilas ini tidak memiliki overhang, tapi pada bagian sebelah kiri ini terdapat ya bagian lengannya terdapat overhang dan juga objek yang menggantung yang mewajibkan kita menggunakan support. Namun saat melakukan proses slicing kita lupa menggunakan support pada bagian sebelah tangan kiri ini dan hasilnya seperti ini ya Zaikers. Nah, orientasi dan juga penggunaan support itu saling berkaitan. Jadi pastikan kalian menggunakan orientasi yang minim support. Karena dengan adanya support itu bisa menambah material yang kalian gunakan dan juga menambah waktu durasi printnya nih Zaikers. Oke Zaikers, jadi seperti itulah beberapa kesalahan yang mungkin sering dilakuin oleh pemula dalam penggunaan 3D printer. Nah, jika kalian pernah melakukan kesalahan yang lain, kalian bisa tulis nih di kolom komentar ya Zaikers. Mungkin videonya kita cukupkan sampai di sini dulu. Apabila kalian ingin mesinnya, kalian bisa kunjungi e-commerce kita di 3D Zaiko ataupun 3D Zaiko Surabaya. Don't forget like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.